Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang pemeriksaan dan cara kerja sistem pendingin. Tujuan pembelajarannya adalah: satu, mengetahui fungsi sistem pendingin pada sepeda motor. Yang kedua, membedakan macam-macam sistem pendingin. Yang ketiga, mengetahui cara kerja sistem pendingin. Selanjutnya, sistem pendingin itu berfungsi untuk menjaga suhu kerja mesin agar tetap dalam batas normal dan mencegah overheating atau panas berlebih. Nah, sistem pendingin ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang satu menggunakan udara, yang kedua yaitu menggunakan cairan atau coolant. Yang menggunakan udara dibagi dua macam. Yang pertama yaitu yang alami, yaitu memanfaatkan aliran angin yang mengalir melalui sirip-sirip mesin ketika motor berjalan. Biasanya digunakan pada motor tipe cub atau motor bebek atau motor-motor sport tipe lama. Yang kedua yaitu menggunakan udara paksa atau menggunakan kipas, yaitu untuk memaksa udara bersirkulasi melalui sirip walaupun ketika motor berhenti. Nah, biasanya digunakan pada sebagian motor matic. Yang selanjutnya yaitu yang menggunakan cairan atau radiator sering disebutnya, yaitu yang menggunakan media cairan yang didinginkan oleh radiator. Biasanya digunakan sebagian motor matic dan motor sport tipe atau model-model yang sekarang. Nah, komponen-komponen sistem pendingin dengan cairan pendingin: satu yaitu coolant, cairan yang mendinginkan mesin. Yang kedua, pipa selang besar ataupun kecil, yaitu saluran lintasan untuk coolant. Tiga, tangki penyimpanan atau reservoir tank, yaitu menyimpan coolant untuk sementara setelah ia memuai akibat panas mesin. Yang selanjutnya yaitu radiator, menurunkan suhu coolant. Yang kelima, radiator cap atau tutup radiator, yaitu untuk mempertahankan tekanan agar konstan pada lintasan pendinginan. Yang keenam yaitu cooling fan, itu meningkatkan efek pendinginan dari radiator. Yang ketujuh yaitu pompa air atau water pump, untuk memompa coolant untuk bersirkulasi. Yang kedelapan yaitu termostat, yaitu untuk mempertahankan suhu mesin pada tingkat yang ditentukan. Yang kesembilan itu fan switch atau tombol switch kipas, yaitu untuk mendeteksi suhu coolant dan menghidupkan atau mematikan cooling fan atau kipas pendingin. Selanjutnya, mekanisme kerja sistem pendingin dengan cairan. Nah, untuk gambar yang pertama itu pada suhu mesin masih keadaan dingin. Nah, ini coolant masih bersirkulasi di silinder dan silinder head. Jadi katup termostat masih tertutup. Yang kedua yaitu sirkulasi air sudah mulai dari radiator sehingga termostat mulai terbuka sedikit. Nah, yang selanjutnya yaitu mesin dalam keadaan panas. Nah, coolant sudah bersirkulasi dengan radiator sehingga katup daripada termostat sudah tertutup penuh, sehingga air yang dari radiator mengalir untuk mendinginkan daripada silinder dan blok silinder melalui water pump untuk disalurkan. Selanjutnya itu pemeriksaan sistem pendingin. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan sistem pendingin itu kita posisikan motor dalam standar tengah, hidupkan mesin sampai mencapai suhu kerja, periksa ketinggian air coolant. Kalau misalkan di bawah batas lower, maka harus ditambahkan. Bagaimana kalau misalkan di atas upper, yaitu harus dikurangi atau dibuang. Nah, keunggulan daripada atau fungsi daripada cairan pendingin atau coolant yaitu tidak membeku pada 0 derajat Celcius dan tidak mendidih pada 100 derajat Celcius. Nah, keunggulan daripada air coolant juga yaitu yang pertama yaitu anti karat, tahan panas, juga
anti boil atau tidak menguap atau berbuih. Kenapa coolant perlu diganti secara periodik? Karena ada penurunan kinerja coolant. Yang kedua yaitu menjaga agar sistem pendinginan bekerja dengan optimal. Nah, pemeriksaan kebocoran air coolant. Yang pertama yaitu lepaskan cover body yang menghalangi proses pemeriksaan. Yang kedua, periksa secara visual terhadap kebocoran coolant. Nah, item cek yang harus dilakukan untuk melakukan atau mendeteksi adanya kebocoran pada radiator, yang pertama yaitu kita cek di reservoir tank atau tangki cadangan ini. Yang kedua, siphon tube atau selang tangki cadangan yang menuju ke radiator. Yang selanjutnya yaitu tutup radiator yang diperiksa, termostat, selanjutnya water pump yang diperiksa, selang radiator, selang-selang yang tempat bersirkulasinya coolant. Yang selanjutnya itu pipa radiatornya, jadi pipa ini yang menuju ke silinder dan blok silinder. Selanjutnya adalah silinder headnya, takutnya perpak ada yang bocor. Selanjutnya pemeriksaan kebocoran pada selang. Nah, selang-selang penghubung sirkulasi antara radiator dengan silinder ataupun dengan termostat dan water pump itu selang-selangnya harus kita periksa, takutnya ada yang retak, kendor dan sebagainya. Selanjutnya perbaikan sirip radiator. Ini sirip radiator ini sering terjadi misalkan kena batu atau kerikil sehingga dia akan rusak. Nah, kalau menemukan contoh seperti ini, maka ini harus dibuka kembali atau dibenerin menggunakan obeng minus kecil agar udara yang masuk dari luar itu mudah masuk sehingga cepat dalam pendinginannya. Nah, tugas atau latihan yang pertama yaitu nomor 1, gambar diagram sistem pendingin radiator. Yang kedua, sebutkan komponen-komponen sistem pendingin radiator yang tadi disebutkan di atas. Nah, mungkin itu saja untuk materi kali ini tentang pembahasan sistem pendingin radiator. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.